Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 9 November 2022, Pekan Biasa ke-32. Hari ini pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeskiel bab 47 ayat 1-2, ayat 8-9 dan ayat 12. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13-22. Ada dua poin penting yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Yang pertama, sedikit sejarah singkat, sederhana sekali tentang Gereja Basilik Lateran, lalu kemudian bagaimana bacaan-bacaan liturgi hari ini berbicara tentang gereja. Gereja Basilik Lateran adalah gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantinus tahun 324 dan Gereja Basilik Lateran ini merupakan katedralnya Uskup Roma yang tidak lain adalah Paus. Maka ketika kita pestakan hari ini, pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, kita semua disadarkan, diingatkan akan sebuah gereja induk di Roma, tempat di mana Paus berdiam sebagai ungkapan kesatuan gereja-gereja lokal lainnya. Jadi kalau kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, kita semua diajak untuk kembali mengingat kesatuan kita. Gereja Katolik, umat Allah dengan Uskup Roma, yakni Paus. Yang kedua, bacaan liturgi hari ini berbicara tentang gereja. Dalam bacaan Injil misalnya, Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Yesus melakukan hal itu karena cintanya akan Allah. Allah yang berdiam di dalam bait Allah. Allah yang nampak, yang hadir dengan kehadiran secara fisik bait Allah itu. Maka Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di sana. Nah, ketika orang-orang bertanya, apa alasanmu engkau melakukan hal seperti itu? Mengusir orang-orang berjualan dalam bait Allah? Yesus menegaskan, rombaklah bait Allah ini. Dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Bait Allah yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri, dirinya sendiri yang adalah kepala gereja, kepala semua orang yang percaya kepadanya. Maka konsekuensinya, kalau Yesus adalah kepala gereja, maka anggota-anggotanya, orang yang percaya kepadanya adalah anggota-anggotanya. Artinya gereja adalah umat Allah yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Roh Kudus, yang kepalanya adalah Yesus Kristus. Maka dengan demikian, bicara tentang gereja, termasuk Gereja Basilik Lateran, itu merangkum gereja dalam arti fisik, bangunan, tempat untuk beribadah, tetapi lebih dari itu,
gereja itu adalah umat Allah yang dikepalai oleh Yesus Kristus sendiri. Maka kalau bicara tentang gereja, kita semua diingatkan untuk melihat gereja adalah diri kita sendiri, di mana Allah berdiam di dalamnya. Kita adalah bait suci, di mana Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan karena itu, menurut nubuat Yeskiel dalam bacaan pertama hari ini, seharusnya dari gereja yang adalah tempat kediaman Allah, yang adalah diri kita, manusia yang percaya kepada Kristus, seharusnya menurut bacaan pertama hari ini, dari sana mengalir rahmat Allah yang membuat apapun yang dilewati oleh rahmat itu memperoleh kehidupan. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita adalah gereja, seharusnya melalui kita orang melihat Allah yang berdiam dalam diri kita, dan melalui kita mengalir rahmat Allah yang membuat lingkungan di sekitar kita, baik manusia ataupun alam, memperoleh kehidupannya. Saudari dan saudara yang terkasih, maka sangatlah pantas ketika kita pestakan pemberkatan Gereja Basilik Lateran, kita diingatkan sejauh mana diri kita adalah tempat kediaman Allah, dan sejauh mana dari diri kita yang adalah gereja ini mengalir rahmat yang membuat banyak orang memperoleh keselamatan dan kehidupan. Tuhan memberkati.